Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun amma ba'd. Ikhwatul Islam, Bapak dan Ibu sekalian, alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini kita akan membahas tentang sifat-sifat pedagang yang beruntung. Yang dimaksud beruntung di sini bukan cuma beruntung di dunia, Pak, tapi juga beruntung di akhirat, ya. Karena tentunya keberuntungan yang paling beruntung adalah ketika kita beruntung di akhirat. Adapun beruntungnya kita di dunia hanya sementara saja. Keberuntungan yang paling beruntung adalah kita masuk surga. Allah berfirman, "Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz." Barang siapa yang diselamatkan dari api neraka dan dimasukkan ke surga, maka ia sungguh telah beruntung. Sungguh ia telah sukses. Jadi di dunia belum sukses, belum. Walaupun kita punya harta yang banyak, walaupun kita punya mobil yang banyak, rumah yang megah, uang yang berlimpah, belum disebut sukses, belum. Karena kita tidak tahu apakah kita akan masuk surga atau neraka. Tapi kalau kita sudah masuk surga, itulah kesuksesan yang hakiki. Maka bagaimana menjadi seorang pedagang yang beruntung? Antum semua ya mungkin di sini pedagang di Tanah Abang ini. Bagaimana menjadi pedagang? Akan tetapi dengan kita berdagang kita bisa masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Yang tentunya surga Allah itu seluas langit dan bumi. Ketahuilah akhwan Islam azakumullah wa iyyakum. Sifat yang pertama yang harus dimiliki oleh seorang pedagang adalah al-ikhlas, ikhlas. Maksudnya ikhlas bagaimana? Saya berdagang maksudnya tidak mengharapkan dunia? Tidak, kalau berdagang memang tujuannya untuk mencari dunia. Akan tetapi yang saya maksud ikhlas di sini, Pak, kita berusaha ketika kita mencari duit dengan berdagang ini, niatkan supaya kita bisa mendapatkan pahala dari perdagangan kita. Bagaimana supaya perdagangan saya ketika saya pergi ke Tanah Abang berdagang, ternyata saya mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Caranya yaitu dengan niat. Rasulullah SAW sabda, "Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa." Sungguhnya amal itu dengan niat, kata Rasulullah. Kata Ibnu Qudamah berkata, "Liyukthiril 'abdu min niyatihi." Hendaklah seorang hamba memperbanyak niat yang baiknya. Niatkan ketika saya berdagang, yang pertama dalam rangka mencari nafkah yang Allah wajibkan kepada saya. Karena Allah telah membebankan para laki-laki untuk mencari nafkah. Maka kewajiban para laki-laki lah untuk mencari nafkah untuk anak dan istrinya. Ketika bapak pergi dari rumah dan tujuannya untuk mencari nafkah, maka perginya bapak bahkan dalam perjalanan, bahkan uang yang kita gunakan untuk beli bensin pun itu menjadi pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, niatkan ketika kita mencari harta, ya akhwan Islam azakumullah wa iyyakum, yaitu mempraktekkan perintah Allah mencari rezeki yang halal. Ibnu Abbas berkata, "Talabul halal jihad." Mencari rezeki yang halal itu termasuk bagian dari jihad. Masya Allah, ketika kita pergi
untuk mencari rezeki yang halal dari apa yang Allah halalkan untuk kita, karena sesungguhnya Allah tidak menerima kecuali yang halal. Rasulullah SAW sabda, Inna Allah Ta'ala tayyibun la yaqbalu illa tayyiban. Sesungguhnya Allah itu tayyib dan Allah tidak menerima kecuali yang halal. Maka ketika kita mencari yang halal, berarti kita telah melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu mencari rezeki yang halal tersebut. Sehingga ini bernilai pahala di sisi Allah, ya. Bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya akhal Islam, azakumullah wa iyyakum. Maka dari itu, akhi, keikhlasan inilah yang insyaallah yang menyebabkan kita ya berpikir bagaimana dari perdagangan saya ini saya bisa mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal iman, a'azzakumullah wa iyyakum. Oleh karena itulah ya, dengan niat saja seorang hamba itu bisa mendapatkan pahala besar dari amalan yang mubahnya itu. Ya, kalau Rasulullah SAW saja bersabda, Man arada an-naum wa nawa an yatahajjada faghalabatu aynah. Siapa yang ingin tidur lalu ia berniat ingin sholat tahajud, lalu ia kalah oleh matanya sehingga ia pun ketiduran, maka Allah tetap tuliskan niat tahajudnya tersebut dan tidurnya menjadi sedekah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bila tidur saja menjadi pahala karena niat, apalagi ini perkara yang sifatnya dianjurkan oleh syariat. Apa itu mencari rezeki yang halal? Maka sungguh ini ya pahala yang besar buat kita, buat tentunya bapak-bapak sekalian yang berdagang mencari rezeki yang halal, ya dengan diberikan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sifat yang kedua yang hendaknya dimiliki oleh seorang pedagang agar menjadi pedagang yang beruntung di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu menjadi pedagang yang bertakwa. Apa itu pedagang yang bertakwa, Pak? Yaitu pedagang yang takut apabila ia memakan rezeki yang haram. Berarti ketakwaan inilah yang menyebabkan dia berusaha berdagang dengan cara yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan segala macam perdagangan-perdagangan yang diharamkan oleh Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Terkadang ketika seorang pedagang tidak bertakwa, dia akan melakukan kecurangan-kecurangan dalam perdagangannya. Pedagang yang tidak bertakwa tidak peduli apakah perdagangannya tersebut mengandung riba atau tidak. Pedagang yang tidak bertakwa, dia tidak akan peduli apakah perdagangannya tersebut terpenuhi padanya syarat-syarat dagang atau tidak. Sehingga akhirnya apa yang terjadi, yang dia pikirkan hanyalah keuntungan, dan keuntungan. Ini pedagang yang tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Bapak sekalian, pedagang yang bertakwa itu sadar bahwa rezeki yang haram itu akan menumbuhkan apa? Daging-daging yang haram. Dan daging yang haram itu tempatnya di neraka, ya akhal Islam, azakumullah. Pedagang yang bertakwa sadar bahwasanya orang yang makan dari rezeki yang haram tidak akan diijabah doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Rasulullah SAW dzakar rajul yutilu safar ash'atha akbar yamuddu yadayhi ila samai ya rab wa mat'amu haram wa mashrabu haram wa malbasu haram wa ghudhiya bil haram fa ana yustajabu lah, kata Rasulullah. Rasulullah SAW menyebutkan seorang laki-laki yang perjalanannya panjang safar, rambutnya kusut berdebu, lalu ia menengadahkan dua tangannya ke langit sambil berkata, Ya Allah, sementara makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, diberikan gizi dari yang haram,
Kata Rasulullah, bagaimana akan dikabulkan doanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pedagang yang bertakwa tidak ingin itu sepeser pun sesuatu yang haram masuk ke dalam perutnya. Maka ketakwaan itu yang mencegah ia untuk melakukan transaksi-transaksi yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketakwaan itu yang berusaha dia mencari bagaimana sih sebetulnya perdagangan yang diridhai oleh Allah dan Rasulnya. Kalau di zaman Umar, Pak, pedagang yang belum pernah belajar fikih dagang diusir oleh Umar bin Khattab. Iya. Kenapa? Karena pedagang yang tidak pernah belajar fikih dagang seringkali pasti akan jatuh kepada praktek-praktek imma ribawi atau maksiat atau kecurangan atau kezaliman dan yang lainnya. Maka dari itu wajib, Pak, siapapun yang menjerumuskan dirinya dalam dunia perdagangan, dia wajib belajar fikih dagang dan itu fardu ain buat dia. Kalau Bapak pedagang, berarti Bapak wajib belajar fikih dagang. Jika Bapak tidak belajar, maka Bapak berdosa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena keseharian Bapak tidak lepas dari perdagangan. Usaha Bapak tidak lepas dari yang namanya dagang. Berarti kewajiban Bapak dan kewajiban setiap pedagang adalah mengetahui hukum-hukum Allah dalam masalah perdagangan. Alhamdulillah ya. Ustadz Erwandi, saya dengar katanya di sini rutin mengajar. Tentu ini nikmat yang sangat besar ya akhwat Islam, azakumullah, yang antum bisa maksimalkan untuk terus mengkaji tentang fikih dagang. Ikhwatal Islam, azakumullah wa iyyakum. Dan takwa itu, Pak, itulah yang akan membuka pintu rezeki kita insyaallah. Karena Allah berjanji kepada setiap orang yang bertakwa untuk dimudahkan rezekinya. Allah berfirman dalam surat At-Talaq, "Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, pasti Allah akan berikan jalan keluar buat dia. Dan Allah akan berikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Ini sudah janji Allah. Bapak yakin tidak dengan janji Allah, Pak? Setiap kita wajib yakin akan janji Allah ini, Pak. Ketika kita bertakwa dalam berdagang, kita jauhi perkara yang haram. Memang terkadang di awal-awal kita mengalami kesulitan dulu sebagai ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Terkadang demikian. Iya. Tapi setelah itu Allah berikan kepada dia kemudahan demi kemudahan. InsyaAllah. Ya, bahkan Allah mengatakan dalam surat At-Talaq itu juga, "Wa may yattaqillah yaj'al lahu min amrihi yusra." Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan jadikan urusan itu mudah, kata Allah Subhanahu wa taala. Asal kita mau bertakwa, yakin insyaallah. Orang yang bertakwa tidak mungkin Allah sia-siakan, Pak. Orang yang bertakwa kepada Allah pasti Allah tolong dia. Iya. Pasti Allah bantu. Tidak mungkin Allah menyia-nyiakan hamba-hambanya yang ingin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun." Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang berbuat ihsan. Ya. Allah mengatakan Allah bersama dengan orang-orang yang bertakwa. Maksudnya bersama itu apa? Kata para ulama itu bersama dengan pertolongannya, dengan inayahnya, dengan bantuannya, dengan taufiknya. Maka jadilah Bapak sekalian menjadi pedagang-pedagang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang takut kepada kehidupan akhirat. Sebab di dunia mungkin ketika kita makan yang haram, kita bebas-bebas saja, tapi di akhirat la haula wala quwata illa billah. Makanan-makanan yang haram yang kita masukkan ke perut kita berubah menjadi api neraka ya akhwat Islam yang membakar kita. Fa nas'alullah salamata wal afiyah ya akhwat Islam, a'azzakumullah wa iyyakum. Jadi ini sifat ya pedagang yang kedua yang beruntung, yaitu dia mempunyai sifat takwa kepada Allah Subhanahu wa taala.
Iya. Sifat yang ketiga, pedagang yang beruntung, Pak. Apa itu pedagang yang tidak tertipu dengan keuntungan yang banyak? Pedagang yang ingat akan hak-hak Allah dalam perdagangannya tersebut. Ketika kita bapak-bapak dagang, jayid. Apakah saya berdagang tidak ada hukum Allah dalam masalah barang dagangan saya atau keuntungan yang saya dapatkan? Tentu di sana ada hak-haknya, Pak. Zakat namanya. Iya. Zakat. Allah wajibkan zakat bagi mereka yang telah sampai kepada nisabnya. Allah wajibkan zakat. Maka orang yang mengeluarkan zakat hartanya itu bukti keimanan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW bersabda, "As-shadaqatu burhan." Sedekah itu bukti. Bukti apa? Kata Imam Nawawi artinya burhanun ala imanihi wa taqwah. Bukti akan keimanan dan ketakwaan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa, Pak. Iya. Pada setiap harta-harta kita yang telah Allah tentukan harta itu wajib dikeluarkan zakatnya. Maka pedagang yang bertakwa dia tidak akan tertipu dengan keuntungan yang banyak sehingga ia lupa daratan. Makanya Allah mensifati para sahabat bagaimana? Fihi rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah. Mereka adalah orang-orang yang tidak dilalaikan oleh jual beli. Ya, dari mendirikan salat, dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka para pedagang yang Masya Allah tahu bahwasanya perdagangan ini pun ada haknya yang merupakan hak fakir miskin yang harus dia keluarkan. Ya akhwal Islam, azakumullah wa iyyakum. Maka pedagang yang sadar tentang ini, dia akan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah Bapak sekalian sebab berkeberkahan harta dia insyaallah. Kenapa? Ketika kita mengeluarkan zakat perdagangan, ketika kita mengeluarkan zakat ya, dari keuntungan-keuntungan dari harta kita, maka hakikatnya Bapak sekalian zakat itu memberkahi harta kita. Jangan kita anggap sedekah itu mengurangi harta, jangan sekali-kali. Nabi SAW mengatakan apa, Pak? Wala tunqisu shadaqatun min mal. Sedekah tak akan pernah mengurangi harta sama sekali. Bapak tahu tidak, Pak? Di antara nama Allah itu Asy-Syakur. Asy-Syakur itu artinya yang maha berterima kasih. Allah itu sangat berterima kasih kepada hamba-hambanya yang mau menaatinya. Maka Allah berikan pahala yang melimpah ruah. Orang yang bersedekah, Allah menyebutkan dia sudah meminjamkan hartanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "In tuqridullaha qardan hasana yudha'ifhu lakum wa yaghfir lakum." Jika kamu meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik, Allah akan lipat gandakan untuk kalian pahalanya dan Allah akan ampuni dosanya. Sudah begitu Allah berkahi hartanya, bahkan Allah tambahkan hartanya insyaallah. Makanya kan tidak ada, Pak, sejarah orang yang bangkrut karena sedekah, enggak ada. Sebutkan kepada saya, ada orang yang bangkrut gara-gara sedekah. Sebutkan kepada saya, ada orang yang bangkrut gara-gara zakat, enggak ada. Abu Bakar radhiyallahu an pernah beliau itu, Pak, bersedekah dengan seluruh hartanya. Apakah setelah itu jatuh miskin? Tidak. Disebutkan dalam hadis yang sahih, ya, dari Imam Ahmad dan yang lainnya, bahwa Umar bin Khattab berkata begini, hari ini aku akan kalahkan Abu Bakar, ya, dalam amalan. Maka Umar mengambil separuh harta kekayaannya, dibawa oleh Umar. Kemudian berkata, "Hai Rasulullah, ini separuh harta kekayaan saya mau sedekahkan di jalan Allah."
Umar berkata, hari ini saya akan kalahkan Abu Bakar. Tak lama datang Abu Bakar dan berkata, hai Rasulullah, ini seluruh harta saya aku infakkan di jalan Allah. Umar tepuk jidat, Pak. Ya, saya tidak mungkin bisa mengalahkan Abu Bakar. Tapi apakah Abu Bakar menjadi fakir miskin dengan seperti itu? Tidak. Justru Allah semakin kembangkan, semakin berkahi, semakin berkahi, semakin berkahi. Subhanallah. Maka dari itulah seorang pedagang yang akan Islam, jangan lupa ini haknya ini. Hak harta Anda diminta oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan khawatir ketika Allah minta haknya, Allah tidak akan ganti, pasti Allah ganti di dunia dan akhirat. Biidznillah. Ikhwatal Islam, a'azakumullah wa iyyakum. Maka itu sifat yang ketiga. Ya, yang harus dimiliki oleh seorang pedagang yang akan Islam, a'azakumullah wa iyyakum. Sifat selanjutnya yang harus dimiliki oleh seorang pedagang adalah husnul tawakkul 'ala Allah. Yaitu betul-betul tawakallah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai hati kita, Pak, menyandarkan hati kita kepada barang dagangan atau usaha kita. Jangan, Pak. Itu termasuk kesyirikan, Pak. Tapi sandarkan hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan rezeki, Pak. Tawakal itu kata para ulama ada 2 rukun. Apa rukun tawakal? Yang pertama, i'timadul qalbi 'ala Allah. Yaitu hati kita sandarkan kepada Allah. Serahkan semuanya kepada Allah. Yang kedua, as-sa'yu fi tahsil ma arad. Yaitu kita usaha untuk mendapatkan yang kita inginkan. Berdagang usaha, bahkan Allah pun memerintahkan kita mencari usaha yang halal. Allah menganjurkan kita mencari rezeki yang halal. Sambil hati kita pun serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah hakikat tawakal, Bapak sekalian. Dan tawakal itu, Pak, ibadah yang agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka siapa yang kehilangan syarat yang pertama? Syarat pertama apa, Pak? Hati kita bersandar kepada Allah. Nah, ini ya, hatinya bersandar kepada usahanya, maka ia jatuh kepada syirik. Dan siapa yang kehilangan syarat yang kedua? Apa syarat yang kedua itu, Pak? Usaha. Ya, saya sih bersandar saja sama Allah, tapi nggak mau usaha. Berarti dia pemalas. Itu bukan tawakal namanya, ya akhwal Islam, azakumullah wa iyyakum. Maka tawakallah kepada Allah, ya akhi. Allah berfirman, "Wa may yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuh." Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah cukupkan ia. Ini sudah janji Allah, Pak. Bahwa siapapun yang bertawakal kepada Allah, Allah pasti cukupkan ia. Imam At-Tirmidzi meriwayatkan dari hadis Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkulihi la razaqakum kama yarzuqut tayr taghdu khimasan wa taruhu bitanan." Kalaulah kalian benar-benar bertawakal kepada Allah, pasti Allah akan berikan rezeki kepada kalian seperti Allah memberikan rezeki kepada burung. Burung itu di waktu pagi pergi dalam keadaan temboloknya kosong, Pak. Dan di waktu sore kembali dalam keadaan temboloknya penuh. Bapak punya ayam? Coba Bapak perhatikan ayam Bapak. Pagi-pagi keluar dari sarangnya, pergi dia entah kemana. Modalnya apa, Pak? Dia bukan sarjana ekonomi, bukan. Nggak pernah juga sekolah perekonomian. Dia juga nggak pernah belajar fisika, matematika. Dia nggak pernah juga belajar tentang ilmu-ilmu dunia. Yang dia miliki hanya cakar sama paruh. Dah, pergi dia mencakar sini, patuk sini, cakar sini, patuk sini. Lihat ketika dia pulang di sore hari, pasti temboloknya sudah penuh. Alhamdulillah. Masya Allah, Bapak sekalian. Ayam-ayam itu Bapak sekalian mungkin tawakalnya lebih kuat daripada kita. Ya.
Maka dari itu, ikhwatal Islam azakumullah wa iyyakum, kita jangan khawatir. Kalau kita tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, yakin Allah akan pasti cukupkan kita insyaallah biidznillah. Bahkan akhi, semakin kuat tawakal seorang hamba kepada Allah, itu yang menyebabkan dia akan masuk surga tanpa hisab dan adab. Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan bahwasanya Rasulullah SAW sabda, apa kata Rasulullah? Uridat alayyal umam, ditampakkan kepadaku umat-umat pada hari kiamat. Fara'aitu nabiyan ma'ahu ruhaitun, aku melihat ada nabi yang diikuti suatu kaum. Wa nabiyan ma'ahu rajulun wa rajulan, ada lagi nabi yang diikuti 1 dan 2 orang. Wa nabiyan laisa ma'ahu ahadun, ada lagi nabi yang tidak memiliki pengikut sama sekali. Idh uridat alayya sawadul azim, kata Rasulullah, tiba-tiba diperlihatkan kepadaku jumlah yang besar. Fadhanantu annahu ummati, aku mengira itu umatku. Faqila li, lalu dikatakan kepadaku, kata Rasulullah, innaha Musa wa qaumuh, itu Musa dan kaumnya. Thumma uridat alayya sawadul azim, kemudian ditampakkan lagi kepadaku jumlah lain yang lebih besar. Kemudian dikatakan kepadaku, itu umatmu hai Muhammad, dan di dalam umatmu ada 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab dan adab. Subhanallah. Kemudian para sahabat bertanya, ya Rasulullah, siapa mereka yang bisa masuk surga tanpa hisab dan adab itu, ya Rasulullah? Ini luar biasa sekali. Maka Nabi bersabda apa Pak? Humul ladzina la yastarqun wa la yaktawun wa la yatatayyarun wa ala rabbihim yatawakkalun. Mereka orang-orang yang tidak minta diruqyah dan tidak berobat dengan cara kai, yaitu besi yang dipanaskan, dan tidak menganggap sial dengan burung, dan mereka hanya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Mereka yang disebut oleh Rasulullah masuk surga tanpa hisab dan azab. Maka ya akhi, seorang pedagang harus memiliki kriteria ini, tawakal yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jangan kemudian karena kita misalnya ya kepepet. Kalau orang kurang tawakal, Pak, ketika kepepet itu akhirnya menghalalkan segala cara. Tidak peduli halalkah, haramkah. Tapi ketika ia bertawakal kepada Allah, ya Allah, aku serahkan semuanya kepada Engkau, dan aku ridho dengan hasil yang Engkau berikan kepadaku, ya Allah. Kalau memang ternyata hari ini aku mendapatkan sekian, alhamdulillah, dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatul Islam, azakumullah wa iyyakum. Ini sifat ya seorang pedagang yang beruntung. Berikutnya, sifat seorang pedagang yang beruntung adalah yaitu pedagang yang banyak berdoa dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sudah saya sebutkan tadi ayatnya, Pak. Ketika Allah mensifati para sahabat, Allah mengatakan apa? Rijalun la tulhihim tijaratun an dzikrillahi wa anis shalah. Mereka itu orang-orang yang tidak dilalaikan oleh perdagangan, dari berzikir kepada Allah dan dari salat. Bapak tahu tidak, Pak? Para sahabat itu banyak yang jadi pedagang, Pak. Abu Bakar pedagang bukan? Utsman pedagang bukan? Pedagang. Iya. Abdurrahman bin Auf, beliau ini konglomeratnya sahabat ini. Sahabat yang paling kaya raya ini Abdurrahman bin Auf, Pak. Pedagang beliau juga. Rata-rata sahabat-sahabat yang berdagang itu rata-rata kaya raya, Pak. Ya. Subhanallah, tapi subhanallah, walaupun mereka berdagang, tapi zikir mereka luar biasa. Perdagangan tidak membuat mereka lalai dari zikir kepada Allah.
Perdagangan tidak membuat lalai mereka dari sholat. Tidak, Masya Allah. Makanya beruntunglah antum. Ketika antum berdagang terdengar azan hayya 'alas shalah, segera antum pergi ke masjid. Ya, untuk mendirikan sholat. Berarti antum masuk dalam ayat ini. Mereka orang-orang yang tidak dilalaikan oleh perdagangan dari sholat, dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, ikhwata Islam, azakumullah wa iyyakum. Iya. Karena terkadang, Pak, apabila pedagang tidak banyak berzikir, lisannya akan mudah nantinya untuk berdusta. Tapi ketika pedagang itu selalu berzikir kepada Allah, lisannya tidak akan terbiasa berdusta dalam perdagangannya. Kadang kan, ya Masya Allah Pak, ya ada pedagang yang begitu mudahnya berdusta. Ya, demi Allah ini segini padahal enggak. Ya, jangan sampai Bapak berdusta bertepatan di waktu asar, Pak. Karena ada hadisnya loh, Pak. Hadis itu dari Bukhari dan Muslim bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalathatun la yukallimuhumullah wa la yanzuru ilaihim wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim." Ada 3 orang kata Rasulullah yang tidak akan diajak bicara oleh Allah, tidak akan dilihat oleh Allah, tidak akan disucikan oleh Allah, dan bagi dia adab yang pedih. Siapa 3 orang ini? Yang pertama, rajulun baya'a rajulan fi waqtil asr. Seseorang yang berjual beli di waktu asar, fahalafa kadziban, lalu ia berdusta. Dalam satu riwayat Muslim Rasulullah bersabda, 3 orang ini siapa? Salah satunya apa? Al-munafiq sil'atahu bil halafil kadzib. Orang yang melariskan dagangannya dengan sumpah-sumpah palsu. Masya Allah. Sampai-sampai Rasulullah mengatakan mereka itu tidak akan diajak bicara oleh Allah, tidak akan dilihat oleh Allah, tidak akan disucikan oleh Allah, dan bagi dia adab yang pedih. Na'udzubillah, nasallallahu assalamata wal afiyah. Nah, ketika pedagang itu banyak zikir kepada Allah, banyak ingat kepada Allah, itu insya Allah yang akan mencegah dia dari perbuatan seperti itu. Ya akhal Islam, azakumullah wa iyakum. Maka dari itulah Bapak sekalian, ketika Bapak sedang berada di tempat di toko sambil menunggu pedagang, jangan lupa zikir, Pak. Kalau bisa warnai dengan baca Quran, zikir-zikir Masya Allah. Ya, jangan kita menganggap zikir itu pahalanya kecil, besar, Pak, besar. Kata Rasulullah SAW, alhamdulillahi tamla'ul mizan. Ucapan alhamdulillah itu bisa memenuhi timbangan. Ya. Imam Al-Hakim meriwayatkan dalam Mustadraknya dengan sanad yang sahih insyaallah, bahwasanya ada seorang wanita berkata kepada Rasulullah, "Hai Rasulullah, aku sudah tua. Ajarkan kepadaku amal yang bisa aku amalkan ketika aku sedang duduk, hai Rasulullah. Sambil duduk aku bisa beramal." Kata Rasulullah, ucapkan subhanallah 100 kali. Jika engkau ucapkan itu, maka sama pahalanya dengan mempersiapkan unta untuk disembelih di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ucapkan alhamdulillah 100 kali, maka pahalanya sama dengan engkau memerdekakan hamba sahaya dari anak Ismail 100 orang. Ucapkan Allahu Akbar 100 kali, maka pahalanya engkau sama dengan mempersiapkan kuda-kuda perang 100 ekor. Dan ucapkan, kata Rasulullah SAW, la ilaha illallah 100 kali, itu memenuhi langit dan bumi. Masya Allah, alhamdulillah. Pernahkah Bapak di tempat dagangan Bapak, sibuk, sambil menunggu ini Bapak sibukkan dengan baca buku atau zikir atau yang lainnya? Ya, terkadang kan kalau kita nggak banyak berzikir, Pak, di pasar itu tahu sendiri godaannya besar, Pak. Ya. Maka dari itulah ya Rasulullah SAW mensifati tentang pasar itu apa, Pak? Iya. Seburuk-buruknya tempat di muka bumi. Pasar kan? Ya Rasulullah pernah ditanya, "Hai Rasulullah, tempat yang paling dicintai oleh Allah apa?" Masjid. Tempat yang paling tidak sukai oleh Allah apa? Pasar. Iya. Kenapa? Karena
Di pasar itu ya terkadang kita dapati pedagang-pedagang yang tidak bertakwa kepada Allah. Wanita-wanita yang Masya Allah ya terkadang tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan yang lainnya. Akhul Islam, a'azakumullah wa iyyakum. Ini sifat ya seorang pedagang yang beruntung, yaitu perdagangan tersebut tidak melalaikan ia dari zikir kepada Allah. Perdagangan tersebut tidak melalaikan ia dari menegakkan salat 5 waktu. Ya. Kemudian sifat berikutnya ya akhul Islam azakumullah wa iyyakum ya yang harus dimiliki oleh seorang pedagang agar ia menjadi pedagang yang beruntung. Apa itu ya akhi? Yaitu dia berusaha untuk mempelajari fikih dagang. Sudah saya sebutkan tadi sebagian ya. Dia harus belajar tentang fikih dagang. Bapak tahu tidak Pak? Ilmu agama itu bertingkat-tingkat Pak. Ilmu agama itu bertingkat-tingkat. Ada yang sifatnya fardu ain, ada yang fardu kifayah, ada yang sunnah, ada juga yang ya di bawah itu. Yang fardu ain itu yang seperti apa Pak? Imam Ahmad mengatakan ilmu yang sifatnya fardu ain adalah yang pertama, ilmu yang keimanan tidak akan sempurna kecuali dengan ilmu tersebut. Keimanan tidak akan sempurna kecuali dengan ilmu tersebut. Apa itu? Rukun iman. Iman kepada Allah, malaikatnya, kitab-kitab, terus para rasul, terus hari akhirat, qada dan qadar. Dan ini ilmu yang paling mulia. Yang kedua kata Imam Ahmad yang wajib dipelajari oleh setiap muslim yaitu perkara-perkara yang setiap harinya kita tidak lepas darinya. Setiap hari pasti kita melakukannya. Seperti apa? Salat, berwudu. Kalau Bapak pedagang, berarti Bapak wajib belajar dagang. Kenapa? Karena setiap hari Bapak pergi ke pasar. Iya. Maka yang setiap hari kita tidak lepas darinya wajib dipelajari oleh kita. Wajib Bapak sekalian, ikhwatal Islam azakumullah wa iyyakum. Ikhwatal Islam azakumullah wa iyyakum. Maka pelajarilah Bapak. Ya tentang yang pertama yang paling harus kita pelajari adalah tentang tauhidullah jalla wa ala. Keimanan kita kepada Allah. Ya, apa hak-hak Allah yang harus dilaksanakan oleh setiap hamba harus kita pelajari. Kemudian setelah itu kita belajar hal-hal yang lainnya yang penting ya, agar kita tidak menjadi orang-orang yang ketika Allah tanya pada hari kiamat, "Hai fulan, kenapa kamu tidak belajar? Kenapa kamu tidak tahu?" Apa jawaban Bapak di hadapan Allah nanti? Ketika Bapak ditanya oleh Allah pada hari kiamat, "Kenapa kamu tidak belajar fikih dagang padahal kamu berdagang?" Sekarang silahkan Bapak jawab di dunia sebelum nanti di akhirat. Ya. Kalau begitu semua kita wajib. Alhamdulillah Ustadz ada, alhamdulillah. Fasilitas banyak, alhamdulillah. Kalau di zaman dahulu Pak, yang namanya menuntut ilmu itu ya Allah, ya harus berjalan kaki berbulan-bulan, naik unta sebulan. Sekarang Masya Allah, Bapak ya, kalau zaman dulu ada unta, sekarang ada kijang. Ya, kalau di sono zaman dulu pakai kuda, ya kudanya kaki 4. Sekarang kudanya juga kaki 4, tapi mereknya Mitsubishi. Ya. Masya Allah, alhamdulillah. Allah berikan kepada kita kemudahan Bapak sekalian. Tapi kemudahan ini emangnya nggak bakal ditanya oleh Allah? Bahkan kemudahan-kemudahan yang ada di zaman sekarang ini menyebabkan kita takut loh. Ketika Allah tanya, kenapa kamu tidak menuntut ilmu? Bukankah aku sudah memudahkan transportasi semuanya? Tambah kita nggak bisa jawab Pak. Fa'allahu musta'an wal itiklan ikhwatal iman a'azakumullah wa iyyakum. Kemudian ya akhal Islam a'azakumullah, sifat pedagang yang lainnya yang hendaknya dimiliki oleh seorang pedagang yang beruntung
yaitu perhatikanlah sunnah-sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan sunnah-sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, baik dalam perdagangan, baik di dalam adab-adabnya, baik di dalam akhlaknya, baik di dalam kesehariannya, pakaiannya. Perhatikan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Contoh sunnah Rasul contohnya apa, Pak? Ya, di antara sunnah Rasulullah menganjurkan kalau masuk pasar baca doa. Sekarang saya mau tanya nih, Bapak nih tiap hari masuk pasar nih, Pak. Doa masuk pasar apa, Pak? Hah? Kok diem? Tiap hari masuk pasar, nggak tahu. Waduh, Pak, sayang sekali. Siapa yang hafal? Hah? Kok diem? Silakan, Pak. Masya Allah, Alhamdulillah. Saya ulangi, dan nanti saya akan sebutkan apa keutamaan buat doa tersebut. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumit, wa huwa hayyun la yamut, biyadihil khair, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kata Rasulullah, siapa yang membaca ini ketika masuk pasar, Allah gugurkan 1000 kali 1000 keburukannya. Allah angkat untuknya 1000 kali 1000 derajat untuknya. Dan Allah bangunkan sebuah rumah di surga untuknya. Masya Allah. 1000 kali 1000 berapa, Pak? 1 juta. Masya Allah. Hanya membaca ini, Ustadz. Ya. Kok kayaknya kecil banget tapi palingnya gede banget, gimana sih ini? Kalau Allah mau memberikan diskon, kenapa? Kalau Allah ingin memberikan kasih sayangnya, kenapa? Tidak menghalangi, hadisnya sahih insyaallah. Saya ulangi, Pak. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumit, wa huwa hayyun la yamut, biyadil khair, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Hafalkan itu, Pak. Soalnya Bapak tiap hari masuk pasar. Ini keutamaan besar buat antum yang tiap hari masuk pasar. Tiap hari masuk pasar Bapak baca doa ini, berarti berapa juta Allah gugurkan dosa kita. Berapa juta Allah angkat derajat kita. Subhanallah. Makanya itu jangan sia-siakan, Pak. Cuman ya terkadang begitu, Pak. Kalau udah masuk pasar udah lupa segala-galanya dah. Apalagi kalau udah yang ngelihat barang-barang ya yang mau beli antri, udah boro-boro udah ya. Ingat, maka dari itulah ya orang yang senantiasa membaca doa masuk pasar ini pahalanya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sunnah Rasul ini saja terkadang kita tidak paham, Pak. Iya. Sunnah Rasul ketika berangkat ke pasar kapan? Kata Rasulullah SAW, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahi untuk umatku di awal siangnya. Adalah seorang sahabat yang bernama Sakhr, selalu mengirim barang dagangannya di awal siang. Maka ia jadi berkah hartanya dan kaya raya. Maka dari itu, Pak, pedagang itu, Pak, nggak layak, Pak, pagi-pagi tidur. Ya, bagusnya pedagang itu habis subuh zikir sampai matahari terbit, baru kemudian sholat syuruk, baru pergi ke pasar, berdagang di pasar di awal siang, berkah insya Allah. Karena itu yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Ikhwatal Islam, azakumullah wa iyyakum. Nah ini akhi azakumullah, kalau kita mengetahui sunnah-sunnah Rasulullah SAW dalam kehidupan kita, terutama yang berhubungan dengan pasar, yang berhubungan dengan dagang, insya Allah lebih berkahi lagi perdagangan kita di sisi Allah, insya Allah. Ikhwatal Islam, azakumullah wa iyyakum. Akhal iman, azakumullah wa iyyakum.
Kemudian di antara sifat pedagang berikutnya adalah yaitu at-tasamuh fil bai' wasyira. Memberikan kemudahan dalam menjual barang dagangan. Nabi SAW mendoakan orang yang mudah dalam menjual, mudah dalam membeli, dan mudah dalam menagih hutang. Hadisnya dari Imam Ibn Majah dalam sunannya, dan hadis ini sahih insyaallah. Rasulullah bersabda, ya rahimallahu abdan samhan idza ba'a wa samhan idza ishtara wa samhan idza iqtada. Semoga Allah merahmati seorang hamba yang mudah ketika menjual, mudah ketika membeli, mudah ketika menagih hutang. Didoakan oleh Rasulullah SAW supaya Allah rahmati dia. Mudah dalam menjual maksudnya apa, Pak? Tidak ngambil untung gede-gede sehingga nyusahin para pembeli, Pak. Saking tingginya keuntungan akhirnya pembeli jadi susah buat beli. Walaupun tentu masalah keuntungan dikembalikan kepada uruf, ya, adat istiadat setempat. Mudah dalam membeli, kalau beli jangan nyekek. Ya, sampai nawar banget sampai penjualnya geleng-geleng kepala. Ya, ada nggak, Pak? Bapak pernah nggak ngadepin pedagang pembeli kayak gituan, Pak? Ya kalau udah nawar itu maksa-maksa udah, wah nyebelin. Ini nggak bagus. Mudah ketika menagih hutang. Ya. Maka dari itulah ya akhwal Islam, orang yang mudah dalam menjual, mudah dalam membeli, memberikan kemudahan, maka yang seperti ini ya akhwal Islam adalah para pedagang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Kemudian di antara sifat pedagang yang beruntung insyaallah yaitu pedagang-pedagang yang jujur dalam perdagangannya. Ya. Karena sesungguhnya akhwal Islam azakumullah wa iyyakum, ya, kejujuran itu sangat dibutuhkan ketika berdagang. Kenapa? Karena orang pedagang yang tidak jujur akan berbuat curang, pasti berbuat curang. Rasulullah SAW pernah, Pak, dalam suatu hadis dari Abu Daud, ya, pergi ke pasar. Kemudian beliau mendatangi tukang gandum. Kemudian Rasulullah memasukkan tangannya ke dalam gandum itu untuk memeriksa. Setelah diambil ternyata di dalamnya basah. Kata Rasulullah, kenapa kamu tidak jadikan yang basah ini di atas? Man ghasyana falaysa minna. Siapa yang mencurangi kami, ia bukan dari golongan kami, kata Rasulullah SAW. Ada pedagang susu, ya, curang dia, dicampur dengan air biar banyak. Makanya gish, dia melakukan kecurangan. Ya. Orang pedagang yang tidak jujur sehingga dia pun berusaha untuk menutupi aibnya. Maka yang seperti ini akhi, ya kata Rasulullah SAW, memuhiqat barakatuhuma, itu menyebabkan keberkahan dagang kita itu dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itulah ya kewajiban para pedagang untuk jujur. Jangan takut dengan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Justru ketika jujur insyaallah Allah akan berikan dan Allah bukakan yang lebih dari itu biiznillah insyaallah. Ikhwatal Islam azakumullah wa iyyakum. Ya. Nah, inilah ya akhwal Islam azakumullah wa iyyakum, ya di antara sifat-sifat para pedagang ya yang hendaknya kita camkan baik-baik. Yang jelas insyaallah dengan melaksanakan sifat-sifat pedagang seperti ini menyebabkan Allah lebih berkahi lagi perdagangan kita, dan Allah bahkan kita bisa mendapatkan pahala yang besar insyaallah di sisi Allah ya dengan memperhatikan hal-hal seperti itu. Wallahu a'lam. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mencari rezeki yang halal itu termasuk jihad.
Baik. Iya. Ya. Pertanyaan yang bagus. Mungkin pertanyaannya berkisar tentang makna hadis itu ya. Ya, bahwa semua yang kita infakkan diberikan pahala kecuali untuk seperti yang tadi sebutkan, yaitu tanah, bangunan. Ini apabila melebihi kebutuhan, Pak, kata para ulama. Misal, Bapak sudah bangun rumah buat anak dan istri. Kewajiban Bapak ketika kita bangun rumah untuk anak dan istri dengan niat untuk melindungi mereka, menutup aurat mereka dan yang lain, dapat pahala insya Allah dengan niat tersebut. Nah, yang jadi masalah adalah ketika misalnya ada bagian-bagian bangunan yang kita bangun sebetulnya nggak ada manfaatnya. Contohnya bikin gapura depan rumah. Ini sebetulnya tidak ada manfaatnya. Ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, ya, Imam Ahmad juga, dan disebutkan oleh Al-Hafidz Al-Mundhiri dalam kitab At-Targhib wa Tarhib dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, bahwasanya Rasulullah SAW pernah berjalan lalu melihat rumah seorang sahabat. Di depannya itu ada gapura dan ada kubahnya. Maka Rasulullah SAW bersabda, ini milik siapa? Kata para sahabat, ini milik Fulan bin Fulan ya Rasulullah. Kata Rasulullah, sesungguhnya hal-hal seperti ini akan menjadi kebinasaan untuk pelakunya. Maka kemudian ya Rasulullah bertemu dengan orang pemilik tersebut. Rasulullah tidak mau menegur dia. Sehingga sahabat-sahabat ini bingung, kok Rasulullah nggak menegur dia. Ya, bahkan ucapan salam pun nggak dibalas sama Rasulullah, bingung. Akhirnya dikabarkan kepada dia, tadi Rasulullah melewati rumah kamu dan melihat di depan rumah kamu itu ada gapura dan kubah. Ya, dan Rasulullah mengatakan bahwa seperti ini kebinasaan untuk ya pelakunya. Langsung dihancurkan oleh sahabat itu. Sampai demikian. Nah, seperti ini yang wallahu alam yang dimaksud hadis tersebut. Adapun kalau kita membangun rumah yang itu memang sesuai dengan kebutuhan dan tujuannya adalah untuk menutupi aurat anak dan yang lain, insya Allah berpahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Iya, tapi kalau rumah itu melebihi kebutuhan kita, iya, dengan membuat ruangan-ruangan yang enggak terpakai dan yang lainnya, akibatnya apa yang terjadi? Ya, itu semua tidak akan diberikan nilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Paham, Pak? Kalau kita punya tanah dan kita tidak garap, tidak berpahala. Bahkan di zaman Umar memaksa mereka yang punya tanah tapi tidak digarap untuk dijual atau diserahkan ke Baitul Mal. Di zaman Umar. Ya. Kenapa? Karena dalam Islam itu, Pak, ajas manfaat itu harus, ya, semua harus bisa bermanfaat. Termasuk tanah. Kita punya tanah harus dimanfaatkan untuk kepentingan kaum muslimin atau untuk ya diri kita. Maka kalau antum punya tanah, udah dia biarin aja begitu, nggak ada manfaatnya, Pak. Pertama itu menambah berat hisab pada hari kiamat. Yang kedua nggak berpahala sama sekali. Coba kalau antum punya tanah, antum berpikir apa yang bisa saya manfaatkan dari tanah saya ini. Iya. Kalau misalnya antum bangunkan sebuah rumah, ya rumahnya niatnya untuk fakir miskin, ya, atau niatnya untuk para anak yatim, atau untuk persinggahan musafir, atau yang lainnya manfaat. Alhamdulillah, masya Allah. Paham, Pak? Baik. Cukup ya? Iya, baik. Terima kasih banyak untuk yang bertanya dan jawabannya juga mudah-mudahan bermanfaat. Dan yang kedua silahkan, tadi sebelah sana ada. Iya, silahkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pakai mic-nya, Pak? Ini bukan mic ya? Itu mic ke kamera. Oh, kamera. Ya.
Siapa namanya Pak? Silakan disebut dulu. Pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad Arifin, Masya Allah. Blok B. Masya Allah. Dugem. Apa itu dugem, Pak? Ada masukan, pelajaran, kritik, kurang baik. Terus saya coba dengan lagu Islami atau zikir, masukan pedagang yang pandai dengan istilahnya dalam kesibukan berzikir. Tapi ada pendapat yang bilang kalau lagu-lagu itu dilarang, lagu yang Islami itu dilarang. Yang Islami seperti apa, Ustaz? Maaf, kayak mengetel puji, katanya lebih baik terusan. Tapi niat saya biar dagang, mungkin pembeli jadi oh ya ingat mati. Ada niat saya, tapi ada pendapat yang ini tolong dijelaskan lagu apa, memang lagu nggak boleh atau Baik. bagaimana, Pak? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para ulama berbeda pendapat setelah mereka semua sepakat bahwa yang namanya musik itu diharamkan dalam syariat. Semua ulama sepakat boleh kecuali satu ulama saja yang bernama Ibnu Hazm Al-Andalusi. Beliau saja yang membolehkan. Tapi pendapat beliau sangat lemah karena bertabrakan dengan dalil-dalil yang banyak dan ijma' para ulama sebelumnya. Adapun tentang masalah nyanyian, terjadi perselisihan para ulama antara yang membolehkan, memakruhkan dan mengharamkan. Yang paling keras madhab dalam masalah nyanyian Abu Hanifah. Beliau madhabnya haram. Bahkan beliau mengatakan orang yang suka bernyanyi itu fasik dan tidak diterima persaksiannya. Yang tengah-tengah Imam Malik, beliau mengatakan makruh. Sedangkan Imam Syafi'i mengatakan boleh, tapi dengan syarat dua. Syarat yang pertama, tidak mengandung kata-kata yang maksiat. Yang kedua, tidak boleh memperbanyak atau tidak boleh sering-sering. Berdasarkan hadis, la an yumla batnu ahadikum qayhan wa sadidan, lebih baik perut seseorang itu dipenuhi oleh nanah dan darah daripada dipenuhi oleh nyanyian, syair-syair. Itu menunjukkan bahwa tidak boleh sering-sering. Maka kalau syarat ini tidak dipenuhi, kata Imam Syafi'i, tidak boleh. Berarti atas pendapat yang paling ringan adalah mazhab Imam Syafi'i rahimahullah. Beliau membolehkan, tapi dipenuhi dua syaratnya itu. Syarat yang pertama, tidak diiringi musik, ya, tidak ada maksiat isi-isinya itu, tapi isinya memang nasihat, kematian dan yang lain. Yang kedua, jangan terlalu diseringkan, sekali-kali aja, supaya tidak memalingkan kita dari zikir dan baca Al-Quran. Karena menyanyi itu tidak berpahala sama sekali, Pak. Sedangkan yang berpahala itu berzikir, membaca Al-Quran. Maka dari itu, Pak, ya, kalau saya boleh usulkan, ya, Bapak gantilah dengan misalnya ceramah agama, biar penjual juga ngedengerin misalnya. Atau misalnya Bapak rekam sendiri, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Jadi si pembeli pun juga jadi ingatkan supaya seperti itu misalnya. Yang jelas ya, menghibur pembeli itu bukan syarat insyaallah untuk supaya si pembeli itu mau senang. Yang terpenting adalah Allah ridho enggak gitu terhadap kita gitu kan. Insyaallah kalau Allah ridho, Allah berkahi insyaallah. Ya, Allahu a'lam. Nah, iya, baik, cukup ya. Ya, terima kasih banyak. Dan ini ada pertanyaan yang berhubungan, Ustaz. Tadi bagaimana dengan menyetel murotal yang agak keras di toko kita, Ustaz? Bolehkah menyetel murotal? Menyetel murotal yang agak keras di toko kita. Dengan keras di toko kita. Kalau memang itu tidak mengganggu, tidak apa-apa kata para ulama. Asal satu syaratnya, jangan mengganggu.
Tapi kalau ternyata itu tidak mengganggu, silahkan. Cuma masalahnya Pak, apakah mungkin setiap orang yang di situ bisa mendengarkannya? Loh kok emang kenapa? Coba dengarkan dan coba tolong perhatikan sebuah ayat yang akan saya bawakan ini. Itu dalam surat Al-A'raf ayat 205. Allah mengatakan begini, "Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun." Apabila dibacakan Al-Qur'an, dengarkan dan diam supaya kamu dirahmati. Berarti kalau kita tidak tidak mendengarkan dan tidak diam, Allah tidak rahmati. Kan repot. Repot nggak Pak? Repot. Berarti kalau di setel mortal kita harus diam dengar. Sementara kita harus berinteraksi dan yang lainnya. Gimana ini? Ya mungkin kalau ketika tidak ada yang membeli nggak apa-apa, kita sambil dengerin gitu kan. Pas ada yang membeli kecilin. Supaya apa? Supaya kita menghormati ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ketika dibacakan itu Allah mengatakan dengarkan dan diam kan gitu. Makanya saya tadi memberikan usulan, coba Bapak rekam aja sendiri, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Itu lebih bagus sebetulnya. Karena Al-Qur'an itu ada adab yang harus diperhatikan. Iya, Allahu a'lam. Iya, baik. Terima kasih banyak jazakallah, jawaban yang sangat bermanfaat sekali ya. Dan ini sudah ada beberapa pertanyaan melalui sari kertas. Kami akan angkat terlebih dahulu yang di pertanyaan di sari kertas ini. Yaitu pertanyaan sebelumnya beliau mendoakan semoga Allah selalu menjaga antum beserta keluarga. Ustaz, kita sebagai pedagang kadang didoakan oleh rekan-rekan kita atau teman-teman kita yang non muslim Ustaz. Misalkan mereka berkata semoga sukses selalu atau mudah-mudahan rezekinya selalu bertambah dan lain-lain. Nah, dari ungkapan-ungkapan seperti itu bolehkah kita mengaminkan kalimat dari orang-orang non muslim tersebut Ustaz? Ataukah kita lakukan kalau misalkan kita bolehkah untuk demikian juga kamu gitu membalasnya? Iya. Apabila kita didoakan oleh non muslim, semoga ya rezeki kamu luas, dagangan kamu laris. Bolehkah kita ucapkan amin? Boleh. Karena amin itu hakikatnya adalah mempunyai mana ya Allah kabulkan. Maka ketika dia mengatakan begitu, kita katakan ya Allah kabulkan. Iya. Loh, dia kan yang berdoa non muslim. Betul. Tapi ketika kita aminkan itu menjadi doa untuk diri kita sendiri. Iya. Maka dari itu boleh, enggak masalah kita aminkan ya ketika misalnya seorang muslim dan muslim mendoakan kita, mudah-mudahan ya kamu diberkahi ya, dan yang lainnya kita kan amin, ya. Mudah-mudahan Allah memberkahi kita, ya. Begitu, Allahu a'lam. Adapun membalasnya, maka yang lebih bagus kita doakan hidayah kepada dia. Kita ucapkan Allah yahdika, semoga Allah memberikan kamu hidayah. Iya, itu lebih bagus. Pernah disebutkan dalam satu riwayat yang sahih, ada seorang Yahudi pura-pura bersin di sisi Rasulullah haji, dengan harapan Rasulullah SAW membalas yarhamukallah. Tapi rupanya Rasulullah malah mengatakan apa? Yahdikallah, semoga Allah memberikan kamu hidayah. Iya, maka itu doa untuk orang yang non muslim. Allahu a'lam. Dan bedanya dengan salam kan, kalau orang non muslim assalamualaikum, tapi ada Iya. bilang lagi mendingan diam gitu, kita nggak usah doain. Iya. Assalamualaikum itu kan doa, kandungan assalamualaikum selamat bagi kamu. Betul. Gimana, Ustaz? Ada yang bertanya, bagaimana kalau non muslim itu mengucapkan salam kepada kita? Assalamualaikum. Bolehkah kita jawab waalaikumsalam? Terjadi perselisihan ulama menjadi dua pendapat dalam hal ini. Sebagian ulama mengatakan cukup jawab waalaikum. Berdasarkan hadis bahwasanya Rasulullah SAW pernah duduk, lalu lewatlah Yahudi dan mengatakan assalamu alaik, kebinasaan atasmu. Kata Rasulullah,
wa alaik. Lewat lagi Yahudi satu lagi, assam alaik. Bukan assalamu alaik, tapi assam alaik. Kebinasaan atasmu. Kata Rasulullah, wa alaik. Lewat lagi Yahudi yang ketiga, assam alaik. Rasul jawab lagi, wa alaik. Rupanya Aisyah dengar. Maka Aisyah marah dan berkata, wa alaikumussalam ya abna al-qirata wal khanazir. Justru atas kalian kebinasaan dan laknat hai anak-anak kera dan babi gitu. Mendengar itu Rasulullah bersabda kepada Aisyah, Aisyah pelan-pelan jangan begitu. Iya. Lihat Rasulullah hanya menjawab wa alaik. Atas dasar itu kata mereka berarti kalau ada non muslim yang mengatakan assalamualaikum cukup kita jawab wa alaikum. Sementara sebagian ulama lagi mengatakan nggak apa-apa kita jawab waalaikumsalam berdasarkan keumuman ayat wa idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Apabila kalian diucapkan salam maka jawablah dengan yang sama atau lebih baik dari itu. Ya. Maka kita ucapkan waalaikumsalam warahmatullah. Nah, ini terjadi perselisihan para ulama tentang boleh tidak menjawab salam non muslim, Pak. Saya lebih condong kepada pendapat yang mengatakan boleh, ya, karena dalilnya lebih kuat. Allahu a'lam. Nah. Iya, jelas ya, cukup. Alhamdulillah. Jazakallahu khair atas jawabannya. Dan mungkin untuk akhwat, dikarenakan tidak ada mic wireless, pertanyaannya di sari kertas saja ya, bisa nanti diberikan ke yang belakang di estafet. Ada pertanyaan kembali nih dari yang menulis, ya Ustadz, adakah hadis atau larangan mengambil untung yang banyak dan adakah batasan mengambil untung tersebut, Ustaz? Adakah hadis yang melarang mengambil untung yang banyak? Tidak ada. Dan adakah batasan dalam syariat tentang keuntungan? Tidak ada. Iya. Banyak ulama mengatakan bahwa hendaknya keuntungan itu disesuaikan dengan uruf. Apa itu uruf? Uruf itu artinya kebiasaan setempat yang ada. Biasanya di tempat itu berapa sih keuntungannya? Makanya ya, apabila seseorang misalnya pembeli beli kepada seorang pedagang, kemudian si pedagang memberikan harga melebihi dari uruf. Setelah selesai dia berdagang, dia pulang, ternyata setelah ditanya sebetulnya secara kebiasaan tuh harganya sekian, sementara ini lebih tinggi. Maka kata para ulama, dia punya hak untuk ya mengembalikan lagi. Disebut dengan khiyar ghaban, ketertipuan. Maka dia datang dan berkata, "Pak, ya, kok Bapak mahal banget sih? Ya, yang saya ketahui ini yang setelah saya tanya-tanya kebiasaan cuma sekian, kok cuma Bapak mahal banget." Maka kata para ulama, kalau dia misalnya datang lagi ke si pedagang dan minta apa namanya? Ya, itu boleh. Kenapa? Karena dia masalah dalam hal ini sudah tertipu. Maka dari itu uruf atau kebiasaan bisa jadikan patokan. Dan ini sesuai dengan kaidah usul fikih yang mengatakan sesuatu yang tidak ada batasan dalam syariat, maka batasan itu dikembalikan kepada uruf, kebiasaan. Ya, bagaimana kebiasaan di situ? Kalau ternyata tidak ada kebiasaan, ya, tidak ada kebiasaan, ya sudah. Terserah, yang jelas Rasulullah menganjurkan untuk memberikan kemudahan dalam menjual. Semakin mudah, semakin mendatangkan rahmat Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Allahu a'lam. Ya, baik. Terima kasih banyak, jawaban yang sangat bermanfaat sekali. Demikian ya untuk yang bertanya. Ada yang bertanya langsung kembali mungkin? Kalau untuk akhwat karena mic-nya yang Ustaz tadi bilang, karena dalam nota kita kan tulis barang yang sudah dibeli tidak ada bisa ditukar kembali. Itu kan termasuk kita sudah jual beli. Gitu. Itu jadi syarat seperti itu ya. Termasuk kayak gitu. Boleh Pak, apabila memang semua syarat-syarat jual beli sudah terpenuhi. Kalau syarat-syarat sudah jual beli sudah terpenuhi, ya, di mana misalnya si A, si B berjual beli, si A pembeli, si B penjual.
Kemudian si A sudah memeriksa barangnya, bagus, dia sudah suka dan yang lainnya sudah dibayar, akad terjadi. Kemudian tidak ada khiyar. Mereka sepakat mengatakan tidak ada khiyar ya. Baik. Selesai, pergilah keduanya. Maka kata Rasulullah apa? Faqad wajabal bai'. Maka berarti jual beli sudah wajib. Maka di saat itu enggak masalah. Tapi kalau misalnya di situ ada ketertipuan dan dia merasa ditipu si pembeli ini, maka dia punya hak dong. Iya. Disebut dengan apa? Iya, khiyar goben itu. Allahu a'lam. Iya, jelas ya, insyaallah. Alhamdulillah. Dan untuk akhwat tadi karena tidak ada mic wireless yang sampai ke sana, tadi disediakan oleh panitia sambil menulis silahkan kami akan angkat pertanyaan yang telah datang di sini. Iya, ya Ustaz, saya seorang pedagang yang dimana kebanyakan pembelinya adalah wanita, para wanita. Nah, jika mereka pembeli dilayani oleh pelayan laki-laki, pembelinya terlihat canggung sekali, Ustaz. Dan akhirnya saya mengambil karyawan seorang wanita. Tapi di satu sisi saya ingat hadis mengenai fitnah wanita yang keluar untuk bekerja, dan juga wanita yang bekerja di luar itu merupakan ciri-ciri tanda kiamat, Ustaz, di mana para wanita banyak yang bekerja di luar. Nah, bagaimana dengan hal ini, mohon nasihatnya, Ustaz. Pertama, Bapak, ya, bahwa seorang pedagang laki-laki melayani pembeli perempuan itu boleh. Di mana hal itu pun terjadi di zaman Rasulullah SAW, di zaman sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan dari zaman ke zaman. Ya, ketika wanita pergi ke pasar dan mereka beli, penjualnya laki-laki, mau tidak mau ada interaksi. Dan ini perkara yang dibutuhkan, kata para ulama. Iya. Kita tidak boleh bercampur baur. Kenapa? Karena itu bisa menjerumuskan kepada zina. Tapi di saat itu dibutuhkan, ada kebutuhan boleh. Karena kaidah usul fikih mengatakan sesuatu yang diharamkan karena bisa menjerumuskan itu menjadi boleh di saat ada dibutuhkan. Jadi wallahu a'lam, menurut saya ya enggak masalah pelayannya itu laki-laki dan melayani ya wanita tentunya, walaupun tetap batasan-batasan di situ untuk dijaga. Iya. Seperti tidak saling berpandangan, tidak saling berpegangan, atau yang lainnya yang bisa menjerumuskan kepada zina. Wallahu a'lam. Iya. Baik, terima kasih banyak jazakallahu khair atas jawaban Al-Ustaz. Dan ini selanjutnya ada pertanyaan kembali dari penanya. Ya Ustaz, bagaimana dengan hukum profesi pekerjaan sebagai penarik ojek, Ustaz? Ya, sekarang yang disebut dengan Gojek dan sebagainya. Sedangkan kita penumpangnya itu ada wanita, ada laki-laki ya, dan juga drivernya ada wanita, ada laki-laki. Nah, bagaimana seperti ini, Ustaz? Ya, inilah masalah ya, yang masya Allah ya, dimana seorang ojek itu tidak mau tidak mau terkadang berdua-duaan dengan wanita, duduk berdua, ya. Sementara Nabi mengatakan tidaklah laki-laki dan wanita berdua-duaan kecuali yang tiganya apa? Setan. Maka kalau ojek ini bertakwa kepada Allah, ya, maka pilihlah yang memang laki-laki aja. Adapun wanita, ya, maka pada waktu itu yang lebih baiknya tidak diterima, kecuali kalau memang sangat-sangat membutuhkan pertolongan ataupun yang lainnya yang sangat dibutuhkan. Adapun kemudian berdua-duaan dengan wanita, apalagi wanita tersebut cantik, ya, ini bahaya banget, Mas. Siapa sih laki-laki yang hatinya tidak akan tergoda, Pak? Walaupun cuma ojek, tapi kalau penumpangnya cantik banget, ya, pasti ada ser-seran begitu kan, ada perasaan-perasaan yang enggak kan. Nah, itulah masalah fitnah, ya, fitnah. Wallahu a'lam. Nah, baik. Jazakallahu khair. Dan masih ada yang bertanya langsung mungkin untuk ikhwannya, untuk laki-laki.
Tidak ada? Ya, kalau tidak ada kami akan angkat kembali. Ya Ustaz, bagaimana hukumnya menjual barang-barang yang di situ ada gambar bernyawanya Ustaz? Yang jelas, apabila barang-barang tersebut dihinakan seperti keset, ya, bukan untuk dimuliakan, itu boleh, nggak apa-apa. Karena kata para ulama, apabila gambar-gambar tersebut untuk dihinakan, seperti dijadiin bantal, jadiin keset, maka yang seperti ini nggak apa-apa. Tapi kalau itu dimuliakan, seperti buat tas dan yang lainnya atau hiasan dinding, maka ini tidak diperbolehkan, karena itu bisa mengusir malaikat rahmat. Rasulullah sabda, la tadkhul innal malaikata la tadkhulu baitan fihi kalbun wala surah. Sesungguhnya malaikat itu tidak akan masuk rumah yang di situ ada anjing dan gambar-gambar bernyawa. Rasulullah tidak akan masuk. Jadi, ya, yang kita jual itu apa? Baju dipakai, jangan. Apalagi terkadang orang masuk ke masjid pakai baju tersebut, atau ke rumah pakai baju tersebut. Jangan, kenapa? Karena itu bisa menghalangi malaikat rahmat untuk masuk ke dalam rumah. Ya, Allahu a'lam. Iya. Pertanyaan Ustaz. Iya. Kalau jadi orang sekarang pedagang bajunya kan kaos bergambar ya ada orang, terus ada juga itu gimana Ustaz? Terus satu lagi saya Pedagang. Iya. baju kaos Heeh. kan ada gambar-gambar orang. Iya. Gitu. Terus satu lagi Ustaz, patung seperti apa yang nggak boleh? Katanya patung kan mereka nggak maunya. Patung. Patung. Kalau sekarang kan patung mannequin namanya berbody. Tapi ada juga orang cuma ditutup wajahnya doang. pakai Patung kain. untuk pakaian ya. Alien gitu bilangnya nggak ada wajah. Terus batasan patung seperti apa yang boleh atau maksudnya nggak boleh Ustaz? Patung disebutkan dalam hadis riwayat Imam Ahmad bahwa Rasulullah SAW pernah janjian dengan malaikat Jibril untuk bertemu di malam hari. Di malam itu Rasulullah menunggu, ternyata malaikat Jibril nggak datang-datang. Sampai subuh hari Rasulullah pergi ke masjid, ternyata malaikat Jibril ada di luar, nggak bisa masuk. Lalu malaikat Jibril berkata, "Hai Muhammad, tadi malam aku datang, tapi tidak ada yang mencegahku untuk masuk kecuali dua. Yaitu di depan pintu rumahmu ada patung, dan di dalam rumahmu ada anjing. Perintahkan patung itu supaya dipatahkan kepalanya, dan perintahkan anjing itu supaya dikeluarkan." Maka kalau misalnya patung itu wajahnya memang lengkap gitu, maka solusinya dipatahkan. Iya. Kalau bisa, ya patung yang wajahnya polos aja, nggak ada apa-apanya. Itu yang lebih bagus. Iya. Nggak ada mata, nggak ada hidung, nggak ada gigi. Polos aja kan, yang penting barang berdagangannya terpampang. Iya. Wallahu a'lam. Oh ya. Kalau dagang kerudung kalau dipatahkan repot juga ya. Jadi harus mungkin yang polos itu sudah ada seperti itu. Baik, terima kasih banyak jazakallahu khairan atas jawabannya. Demikian, dan selanjutnya ada yang bertanya langsung, sudah ada yang terpikirkan belum? Masih ada waktu kita nih. Iya, silahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selama ada kepalanya, matanya, hidungnya, telinganya, seperti halnya makhluk, tidak boleh. Apa itu? Kado ulang tahun. Hah? Untuk kado ulang tahun. Untuk kado ulang tahun. Bolehkah menjual kado ulang tahun?
Baiknya antum tanya ke Dokter Erwandi aja. Karena masalah-masalah mendetail seperti ini ya. Iya, cukup ya, nanti bisa ditanyakan di kajian selanjutnya. Insya Allah bersama Ustaz Dr. Erwandi ya, jika sempat insya Allah. Ada lagi? Tidak ada ya, kami akan angkat pertanyaan di catatan kecil ini. Ini ada pertanyaan dari akhwat, tapi tadi sudah dijawab ya, batasan mengambil keuntungan. Nanti mungkin yang tadi tertinggal bisa disimak rekaman ulangnya ya di Roja TV atau di Radio Roja. Yaitu ada pertanyaan, ya Ustadz, apakah menggunakan kata insya Allah pada saat menawarkan barang masuk ke dalam sumpah? Ustadz, mohon penjelasannya. Menawarkan barang maksudnya gimana? Menawarkan barang dengan kata insya Allah, apakah masuk ke dalam sumpah? Menawarkan barang ke pembeli. Iya. Atau menjanjikan barang. Di sini pertanyaannya menawarkan. Kalau sebatas menawarkan, Pak, ini saya punya barang begini, ya itu tidak termasuk janji sama sekali. Ya. Tapi kalau menjanjikan barang, ya, dengan mengatakan besok barangnya ada, insya Allah, maka itu berarti janji. Ya, kata insya Allah termasuk janji. Lusa barangnya ada, insya Allah, berarti itu janji, berarti harus ditepati. Tapi kalau sebatas menawarkan, ini saya punya barang begini, itu sama sekali tidak termasuk janji. Allah. Bolehkah berdagang kebaya yang pada umumnya kebaya itu bahannya menerawang? Kalau ternyata bahannya, pertama Pak, kebaya itu tidak memenuhi pakaian syariat. Pertama, bahannya tipis, itu tidak memenuhi syariat. Yang kedua, tidak lebar. Ya, kebaya itu biasanya pas-pasan dengan badan. Itu pun juga tidak sesuai dengan syariat. Maka pakaian-pakaian yang tidak sesuai dengan syariat tidak boleh dijual. Dan kebaya pastinya seringnya dipakainya di luar, untuk ke kondangan dan yang lainnya. Maka dari itu, akhi, ya, semua pakaian yang tidak sesuai dengan aturan-aturan syariat, maka tidak boleh diperjualbelikan. Nah, kalau misalnya pakaian-pakaian bikini untuk istri di hadapan suaminya ya nggak masalah, atau lingerie gitu kan, ya, untuk berhias seorang istri di depan suaminya ya nggak apa-apa. Ya, sepertinya pedagang kebaya harus banting setir nih. Ya, baik, jazakallahu khair atas jawaban Al-Ustaz. Ya, ini ada pertanyaan kembali. Secara umum saja, ya Ustaz, apa yang dimaksud dengan menjual satu barang dengan dua harga? Terjadi perselisihan para ulama, apa yang dimaksud dengan menjual ya satu barang dengan dua harga, yaitu bai'ataini fi bai'ah. Pendapat yang paling kuat itu pendapat jumhur ulama, bahwa yang dimaksud bai'ataini fi bai'ah yaitu dalam satu akad ada dua akad, dan kemudian tidak ditentukan mana yang dipilih. Misal si A mau beli rumah atau mobil dari si B. Si B berkata, "Bapak mau cash apa mau kredit? Mau tempo atau mau cash?" Kemudian kedua-duanya berpisah dalam keadaan tidak ditentukan mana yang akan diambil. Ini yang tidak boleh, kata para ulama. Karena berarti dia ada dua akad yang belum jelas di situ. Tapi kalau ketika ia berakad di atas satu akad saja, satu harga, boleh. Misalnya dia berkata, "Saya ambil kredit aja Pak," berarti satu harga. Maka terjadilah akad di atas satu harga. Maka yang seperti ini boleh, nggak masalah. Iya. Jadi yang tidak boleh itu, kata jumhur, kalau dia menawarkan barang dengan dua harga, cash dan kredit, lalu kemudian terjadi akad tapi tidak ditentukan di atas yang mana, ini tidak boleh. Tapi kalau ditentukan, saya mau ambil cash, berarti dia akad di atas satu
harga. Atau saya ambil kredit, berarti dia akad di atas satu harga. Maka yang seperti ini boleh dari pendapat jumhur ulama, dan itu yang dibela oleh Ibnu Qayyim rahimahullah ya dalam kitab Zadul Ma'ad. Ya. Allahu a'lam. Nah, ya, baik, jazakallahu khair atas jawabannya. Yang mudah-mudahan dapat difahami untuk yang bertanya. Ini sini ada satu pertanyaan terakhir. Jika ada tidak pertanyaan kembali ya, dan asar pun sekarang agak maju, jam 3 sekitar jam 3 kurang 10 ya. Ada pertanyaan, ya Ustadz, tadi disebutkan bahwa yang diwajibkan bagi para pedagang yaitu berilmu mengenai perdagangan. Nah, apakah yang diwajibkan berilmu tersebut juga hanya pedagang saja? Bagaimana dengan pembeli? Nah, di mana pembeli juga banyak yang berdusta, Ustadz. Iya. Seperti contoh, kemarin saya beli di sana segini, padahal tidak seperti itu, Ustadz, keadaannya. Iya. Tentunya pembeli pun wajib belajar untuk fikih bagaimana membeli. Harus, dan sudah saya sebutkan tadi, setiap ilmu yang setiap harinya kita tidak lepas darinya, perkara-perkara tersebut, maka wajib dipelajari. Harus. Jual beli tidak lepas dari hidup kita, Pak. Ibu-ibu terutama seringkali pergi ke pasar ya beli, maka dia harus belajar apa sih adab-adab pembeli, bagaimana hukum-hukum Allah dalam hal jual beli. Supaya apa? Supaya kita tidak terjerumus kepada perkara yang diharamkan, namun sesuai dengan kebutuhan. Ya, kalau pembeli tidak mungkin dia hanya sebatas mempelajari tentang hal-hal yang sifatnya dibutuhkan di saat membeli. Si penjual pelajari juga yang betul-betul memang dia butuhkan dari fikih dagang yang sedang dia lakukan tersebut. Iya. Wallahu a'lam. Baik, saya kira cukup. Mudah-mudahan yang saya sampaikan bermanfaat Bapak sekalian. Yang benar semuanya dari Allah dan yang salah antara dari kekurangan ilmu saya. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.